dari ketua PPTUKP maupun komite. Kami bacakan. Sejak kemarin kami sudah laksanakan pleno bersama BP3OKP dan juga komite eksekutif percepatan otonomi khusus pembangunan Papua. Dan terakhir tadi sudah kami menyerahkan hasil pleno selama 2 hari ini kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Poin penting isi hasil pleno diserahkan ke Wapres apa aja, Bu? Iya. Jadi perhatian pusat. Ada beberapa poin yang sangat penting dan strategis dalam rangka percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Misalnya seperti pendidikan, masalah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di Papua. Ditambah dengan isu-isu lain yang ada di daerah. Ya. Ibu, mungkin ada kepastian gitu ya Bu terkait dengan MBG merata di Papua. Ini ada nggak Bu pembahasan terkait MBG juga? Pelaksanaannya seperti Pelaksanaannya sudah berjalan tadi Pak Wakil lebih merata begitu Presiden. Oh iya. Iya, sudah dimulai. Untuk Provinsi Papua Barat ini sudah dimulai. Tadi sudah dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden di SMP 14 Nuni. SMP 14 Nuni di Manokwari, Kecamatan Manokwari Utara. Arahan Dan Presiden. sekaligus Bapak Presiden memberikan bantuan Starlink, Starlink dan juga komputer Acer, laptop dan direncanakan ada sekitar 300 titik untuk Papua dan NTB. Jadi akan secara fokus bagaimana dalam rangka peningkatan pendidikan. Masuk bagian percepatan Ibu ya? Iya. Bu, tadi kalau kemarin kan Mas Wapres berpesan soal skala prioritas gitu untuk percepatan pembangunan Papua. Nah itu nanti mungkin tahapan-tahapannya akan seperti apa? Mana yang lebih dulu untuk dikerjakan? Iya, mungkin untuk itu secara teknis kebetulan ada Ketua Komite Eksekutif, silakan Pak Felix bisa disampaikan terkait dengan teknisnya. Iya, terima kasih saudara-saudara. Mungkin kami ingin menyampaikan bahwa pertemuan ini pertemuan rangkaian 2 hari. Jadi pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini untuk lebih mendetailkan. Jadi kami izin membagi menjadi ada sekitar 6 klaster agenda yang akan menjadi tindak lanjut. Pertama adalah agenda dokumen perencanaan. Terutama adalah perencanaan penyelesaian Perpres tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2030 karena ini akan lebih terfokus untuk Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif dan juga Papua damai. Agendanya lebih fokus dan terukur hingga 4 tahun ke depan dan lokusnya jelas untuk 6 provinsi dan 42 kabupaten ini. Kemudian kedua adalah agenda dalam sisi regulasi karena kami melihat bahwa beberapa regulasi-regulasi sektoral yang harus ditata disesuaikan dengan konteks Papua. Jadi kebijakan-kebijakan sektor yang harus juga disesuaikan dengan konteks yang terjadi di tanah Papua. Kemudian yang ketiga adalah aspek yang bersifat kelembagaan pemerintahan. Karena kunci dari sisi pembangunan adalah bagaimana kapasitas kelembagaan di pemerintah daerah, tapi juga di kementerian lembaga. Kapasitas tentang memahami konteks persoalan di Papua juga harus teman-teman di kementerian lembaga juga harus memahami konteks Papua. Keempat, ini menjadi tugas di kami juga adalah kerangka pembiayaan. Salah satu yang concern dari Bapak Wapres kepada kita semua, Mendagri akan menjadi lead di depan untuk mengelola percepatan realisasi keuangan daerah, terutama dana tambahan infrastruktur maupun dana otsus hingga Desember ini. Jadi ada langkah-langkah percepatan di seluruh APBD di 6 provinsi. Kemudian kami juga sudah harus merencanakan bagaimana strategi ke depan di 2026. Itu 4 agenda dan terakhir adalah agenda-agenda strategis pembangunan di tanah Papua. Kami hampir melis ada 15 ya, bahkan lebih, minimal ada 15 poin agenda strategis, mulai dari yang kami anggap tadi Bu Wamer sampaikan ada agenda untuk kesehatan, rumah sakit, revitalisasi rumah sakit misalnya di beberapa titik termasuk di Manokwari tadi Bapak Gubernur, di Nabire, di Wamena. Kemudian ada klaster pendidikan
terutama untuk pola asrama, kemudian juga BLK. Kalau tadi di kesehatan ada mobile health services, jadi pelayanan yang bergerak terutama di sungai-sungai, pesisir-pesisir yang sulit. Kemudian yang ketiga rumpun ekonomi produktif, termasuk di sini penguatan pengusaha-pengusaha asli Papua, ekonomi-ekonomi mama-mama yang kita harus dorong, dan juga konteks pengembangan kawasan-kawasan strategis. Ada kawasan KEK, ada kawasan industri, dan terakhir adalah infrastruktur yang kita dorong. Bapak Wapres sangat menekankan tentang infrastruktur, karena infrastruktur konektor adalah tulang punggung di seluruh 6 provinsi. Kita akan melihat mana-mana yang menjadi quick wins di setiap ruas segmen di 6 provinsi ini, tapi diikuti juga dan pengembangan kawasan ekonomi di sekitar Trans Papua ini. Dan terakhir adalah tindak lanjut, kita sepakat dengan Bu Wamen dan juga Bapak Wapres bahwa kita akan tim kecil untuk percepatan realisasi hingga Desember ini. Kemudian kedua adalah akan ada rakor tingkat kementerian, BP3UKP, komite eksekutif dengan kementerian lembaga dan para gubernur, bupati, wali kota, MRP, DPRP untuk sebuah rakor difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk semacam rakor Tanah Papua untuk rapat sinkronisasi dan harmonisasi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Jadi ini rapat besar antara seluruh menteri, kemudian gubernur, bupati, wali kota, MRP, DPRP, sehingga ada satu pemahaman bersama tentang arah besar pembangunan Tanah Papua ke depan. Intinya kita ingin bahwa ada kebijakan yang rasa Papua. Dalam bahasanya Bapak Pendeta Yoko ada kebijakan ala Papua, astacita ala Papua. Jadi saya pikir ini mungkin yang tema besar kita, kunjungan Bapak Wakil Presiden untuk memastikan astacita ala Papua. Bapak, itu kesepakatan kita. Bapak, seiring dengan MBG berkembang, Bapak mencuat dari masyarakat bahwa yang terpenting masyarakat Papua saat ini menginginkan adalah pendidikan gratis, Bapak. Makan kami tidak perlu, kami perlu gratis pendidikan. Seperti itu, Bapak. Apakah ada temuan dalam BP3UKP? Itu pertama, Bapak. Yang kedua, efisiensi anggaran terpukul juga, Bapak. Otonomi khusus dan otonomi khusus terpangkas. Oke, dua poin itu ya. Iya. Jadi poin pertama adalah pembangunan ini kan integrated development policy, kebijakan yang terintegrasi. MBG menjadi salah satu bagian untuk memperkuat kebijakan-kebijakan sarana prasarana, pelayanan dokter, guru-guru, kemudian gizi, sanitasi, lingkungan sekolah yang baik. Ini terpadu. Jadi MBG menjadi salah satu bagian yang penting untuk gizi anak-anak. Dan tapi MBG jangan dilihat hanya sekedar makan siang, makan gratis anak-anak, tapi dia sebuah ekosistem, ekonomi hidup, telur, sayur, rica, ekonomi produktif di berbagai titik, sehingga MBG menjadi sebuah motor mesin penggerak. Kedua adalah memang kita merasakan bahwa postur anggaran kita terutama di 6 provinsi relatif berkurang, tapi ini sebuah tantangan bagi kita. Kami sepakat dengan arahan Bapak Wapres, Ibu Wamen dan seluruh anggota BP3UKP dan komite bahwa kita akan pertama adalah strategi optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah, sumber-sumber yang harus diintensifikasi, kemudian sumber-sumber pajak, kemudian kedua adalah ekonomi lokal juga harus hidup, kemudian perizinan, kemudian juga ekonomi terutama sumber daya alam yang ada di sektor kehutanan untuk pertahanan sosial dan lain-lain. Dan terakhir adalah sektor swasta yang harus kita dorong untuk ada di Tanah Papua. Jadi itu jadi sebuah tantangan ketika ada efisiensi APBD menurun, tapi juga kita harus lebih kreatif untuk menarik strategi yang tepat. Ada dua mesin ya. Mesin birokrasi dan mesin swasta ini kita mau hidupkan. Kalau birokrasi saja, misalnya penyerapan kurang, ini kan agak susah. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa terjadi. Sehingga dalam quick win kita 2 bulan ini, selain quick win dari Bapak Presiden, kita akan dorong ini untuk 6 provinsi. Terima kasih ya. Terima Pendeta. Satu dulu. Ya. Ya, kalau kita tokoh agama ya kita doakan supaya seluruh rencana yang sudah disiapkan oleh Bapak Presiden untuk Papua, kita harapkan dia kontekstual dan memenuhi banyak hal dalam kearifan lokal. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah harus melibatkan pengusaha lokal, juga UMKM, dan sumber daya alam di Papua dikelola dengan pola ekonomi berbasis marga, keluarga, sehingga konflik-konflik menyangkut tanah, lahan dan sebagainya
itu terminimalisir. Dan dengan ekonomi berbasis marga itu kita juga bisa mendapatkan tentang pendataan orang asli Papua, di mana kepala-kepala suku bisa melaporkan anggota keretnya, anggota keluarganya, sehingga data tentang orang asli Papua bisa kita dapati dan itu bisa dipakai oleh kita di BP3OKP dan Komite Eksekutif untuk kepentingan pelayanan lebih terarah. Nah, saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Gitu ya, Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya.